Memang ada plus minus ya konsekuensi itu. Jadi, World Bank sendiri kan dalam memberikan bantuan atau program-program dia melihat berdasarkan kelas-kelas. Nah, jadi misalkan ada bantuan debt relief, kalau IMF juga misalkan dan lain-lain itu melihat bagaimana kelasnya. Nah, semakin kita meningkat kelasnya ada beberapa fasilitas yang hilang juga. Tapi di mata tentu untuk pemeringkatan utang juga semakin tinggi pendapatan kita itu lebih bagus karena credit worthiness kemampuan membayar hutang dianggap juga lebih tinggi. Jadi ada plus minusnya ya. Jadi kalau bantuan-bantuan itu kalau semakin kita ke bawah ya seperti bansos juga kan. Kalau makin pendapatan kita ke bawah, kita makin eligible untuk banyak dapat grant. Tapi ketika kita makin meningkat, grantnya berkurang. Tapi lebih banyak memberikan program-program yang sifatnya pinjaman karena kita dianggap mampu seperti itu. Jadi ada plus minusnya. Karena memang masalahnya gini, dulu waktu kita naik kelas dari lower middle income ke upper middle income itu kita tipis banget. Jadi naiknya tuh sangat tipis gitu. Jadi naiknya tuh belum stable. Makanya ketika sekarang turun itu tidak heran karena kita memang dulu di posisi yang apa kan ada range. Kita tuh di range yang sangat tipis di bawah. Jadi itu masih fragile gitu. Jadi wajar ketika pandemi itu menjadi turun dan memang kita harus siap dengan konsekuensi itu. Karena ketika naik pun kita udah aware bahwa kita tuh naiknya tipis gitu. Nah, tapi yang tetap perlu kita antisipasi sebenarnya kuncinya adalah tetap di penanganan COVID-nya itu sendiri dan kesehatan sendiri supaya kita nanti bisa pulih lagi dan bisa meningkatkan pendapatan lagi. Itu yang harus kita jaga momentumnya. Oke, poin yang sangat penting sekali dari Anda Mbak Felisa, ada plus dan minusnya. Anyway, kalau kita ingin balik lagi naik kelas, meskipun Anda sampaikan dengan tegas tadi, naik kelasnya pun kemarin tipis sekali. Ini waktu dan strategi yang kita butuhkan agar kita bisa kembali masuk kelompok upper middle income ini seperti apa Mbak Felisa? Dan perlukah, urgenkah kita harus segera kembali masuk ke upper middle income? Sementara ketika kita diturunkan kelas pun sebenarnya ada blessing in disguise, kemudahan-kemudahan tadi. Iya, jadi memang, saat ini urgensi kita kan tentu satu, pastinya kesehatan itu sudah pasti kan, penanganan dari pandeminya sendiri. Kemudian yang kedua baru fokus kepada pemulihan ekonominya. Jadi artinya, saat ini urgensi kita adalah tentu menangani krisis kemanusiaan dan krisis kesehatan. Ya kemanusiaan dalam arti kan kita lihat death rate kita meningkat dan sebagainya. Nah itu kan juga memberikan fear ke market juga. Nah ketika market itu nanti berpengaruh ke investasi, khususnya portfolio investment ataupun juga nanti akan mempengaruhi investasi yang sifatnya foreign direct. Nah itu yang perlu kita jaga, agar jadi gini, dengan kesehatan yang, terkendali itu ekonomi akan berjalan. Jadi fokus kita. Nah nanti kemudian nanti pendapatan akan menengah, tapi urgensi yang sekarang tentu adalah, krisis kesehatan ini sendiri yang harus kita tangani segera gitu, dengan, sekuat mungkin ya. Artinya program-program dari dana-dana PEN, kemudian dari bantuan-bantuan lainnya itu harus kita manfaatkan secara optimal, itu yang menjadi, urgensi terlebih dahulu gitu. Nanti next kalau misalkan COVID-nya sudah agak mereda, baru kita bicara strategi untuk meningkatkan kita kembali. Tapi tadi tetap artinya menjaga ekonomi tetap, tetapi tadi kuncinya adalah fokus di kesehatannya dulu terserap dengan optimal. Misalkan kayak anggaran kesehatan terserap dengan optimal. Nah, baru nanti dengan sendirinya kan confidence masyarakat akan kembali meningkat setelah apa namanya infection rate ini misalkan bisa berkurang, kemudian death rate juga berkurang, positivity rate berkurang. Itu dulu yang menjadi fokus, baru kita bicara strategi untuk meningkatkan income. Kalau strategi ekonomi meningkatkan income itu lebih clear ya, maksudnya Baik. lebih manageable dari sisi agregat demand, kita jaga dari sisi supply agar pendapatan itu kita kembali meningkat, menjaga ekspor dan investasi itu udah Baik. standar yang kita jalankan. Tapi kuncinya adalah tetap penanganan kesehatan ini sebagai garda terdepan. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.